Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Bunda Els yang akan memandu di dalam ibadah pagi hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Kita akan beribadah walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu bersama Tuhan Yesus, dan kita bersekutu bersama dengan keluarga di rumah. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita menyanyi sambil berdiri, kita bernyanyi Ars Pelkat PA. Adik-adik, kita nyanyikan lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 9, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di samudra tuayannya yang Kau beri. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, selamat pagi, kami menyapa Engkau dengan penuh syukur hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami datang memohon kepadamu, karena saat ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau lewat puji-pujian, renungan firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menguasai kami masing-masing untuk beribadah memuliakan Engkau. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ibadah kami ini Tuhan, Kami habiskan di dalam
nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 354 bait 1. Suci, suci. 354. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bunda Els memberikan kesempatan kepada adik-adik yang akan memberikan puji-pujian untuk Tuhan. Silakan. Hati yang gembira, ada obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, ada obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa yang akan disampaikan oleh Bunda Meli. Dipersilakan Bunda. Selamat pagi adik-adik, kembali bersama Bunda Meli. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan belajar bersama tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allahku yang baik, terpujilah namamu. Bapa, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat kami dengar dan kami lakukan sepanjang hari kehidupan kami. Dan juga Bapa di surga, buat hamba-Mu yang untuk menghantarkan firman-Mu ini, kiranya Roh Kudus mulai yang bekerja. Terpujilah namamu Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cerita firman Tuhan minggu ini terdapat di Matius 25 ayat 14-18. Dan kita beri judul Gunakan Kemampuan. Nah, adik-adik, mengapa ya Injil Matius atau penulis kitab Matius ini terdapat di kitab awal atau di awal Perjanjian Baru? Ya, karena penulis berhasil memparalelkan cerita Raja Daud dengan Tuhan Yesus di kisah Natalnya. Begitu juga
dalam cerita Musa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan keluar dari Mesir. Nah adik-adik, figur keduanya antara Raja Daud dan Musa adalah figur yang sangat dihormati bangsa Yahudi. Mengapa demikian? Karena figur keduanya dapat dan berhasil memparalelkan cerita Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar di Matius 25 ayat 14 sampai 18. Kita baca dulu ya adik. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta untuk menggambarkan kerajaan surga. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita firman, kita sama-sama dulu mengikuti video berikut ini. Mari adik-adik. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Adik-adik, menurut kalian mengapa hamba pertama dan kedua sangat bersemangat sehingga mereka menghasilkan jumlah yang berlipat ganda? Dan mengapa hamba yang ketiga tidak memiliki semangat seperti hamba pertama dan kedua, sehingga dia hanya menanam talentanya itu dan tidak menghasilkan apa-apa? Nah, adik-adik, talenta juga berarti potensi diri atau kemampuan. Coba lihat adik-adik. Hamba pertama dan kedua pribadi yang selalu mengucap syukur, sehingga mereka memiliki kesadaran dan kemauan kuat untuk menggali kemampuan atau potensi dalam dirinya. Sedangkan hamba ketiga tidak tahu bersyukur dan hanya berpikir jahat tentang tuannya, sehingga dia tidak mau melakukan apapun juga. Pertanyaannya adalah, apabila kita mampu menjaga kepercayaan atas talenta yang diberikan, siapakah yang akan menikmati hasilnya?
Ya, pasti adik-adik bisa menjawab ya. Yang menikmati hasilnya adalah Sang Tuan sebagai pihak yang memberi, serta hamba pertama dan kedua sebagai pihak yang menerima. Sedangkan hamba yang ketiga tidak menerima hasil apapun juga, karena dia menjalani hidupnya dengan cara yang bodoh, picik dan sangat jahat. Secara tidak langsung, dia meremehkan, merendahkan, bahkan menghina tuannya melalui perbuatan dan pikirannya yang sangat tidak bertanggung jawab dan jauh dari ungkapan syukur. Maka adik-adik, jangan pernah takut ya untuk memulai menggunakan setiap kemampuan potensi yang ada. Teruslah tekun belajar, menggunakan setiap kemampuan atau potensi diri dengan selalu dimulai lewat permohonan bimbingan Tuhan Yesus melalui doa. Teruslah menyenangkan hati Tuhan Yesus melalui sikapmu dalam menggali, mengasah, meningkatkan, dan memanfaatkan kemampuan potensi diri atau bakatmu dengan baik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan melihat bersama video singkat tentang talenta. Nah, adik-adik, kita semua punya talenta yang Tuhan berikan, potensi yang ada pada diri kita. Adik-adik bisa menggambar, memiliki talenta bernyanyi, baca puisi, atau menari, dan juga ada adik-adik yang suka atau memiliki talenta berolahraga, contohnya main voli atau sepak bola. Nah, talenta yang Tuhan berikan buat kita bukan didiamkan saat itu juga, tetapi kita harus terus menggali dan menggali menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini cukup sampai di sini. Pesan Bunda adalah teruslah menggali talenta atau potensi yang adik-adik miliki dengan sukacita. Shalom. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada minggu ini, Bunda akan tampilkan untuk anak-anak layan yang sudah mengirim kegiatannya di rumah. Nah, kita tampilkan bersama ya. Mari kita berdoa makan. Tuhan Yesus, tolong berkati makanan ini dan minuman ini supaya menjadi kekuatan di tubuh kami. Haleluya, amin. Halo teman-teman, ada film mau berdoa makan. Ayo, Tuhan Yesus berkati film makan, berkati kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum tidur, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang hari. Sekarang kami mau bobo, bangunkan besok pagi kami dengan tubuh yang sehat. Berkati Kila, adik Vila, mama papa, mami papi, oma mimi pipi, oma opa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk papa, mamaku, serta kakak dan keluargaku. Lindungilah mereka, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka bisa menjagaku. Ya Tuhan, saya juga berdoa untuk bangsa dan negaraku tercinta ini supaya terhindar dari bencana. Semoga
pandemi COVID di negeri ini cepat berlalu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mau tidur Tuhan, tolong sertai kami mau tidur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang aktivitas. Tolong sembuhkan adik Hana Tuhan yang lagi sakit gigi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Amin. Bapa kami yang bertahta di sorga, pada pagi hari yang cerah ini, Ceris mau berterima kasih dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada istirahat tidur tadi malam. Sekarang Ceris mau melakukan kegiatan selanjutnya. Berilah Ceris kekuatan dan kesehatan. Lindungi dan berkati dalam keseharian Ceris. Ampunilah dosa-dosa Ceris. Berkati juga orang tua Ceris dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya. Sertai keluarga Ceris dalam nama Tuhan Yesus. Ceris berdoa. Amin. Selamat pagi. Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai Arka hingga saat ini. Sekarang Arka mau tidur. Sertai Arka, selalu bangunkan Arka di esok pagi yang cerah ya Tuhan. Amin. Selamat tidur teman-teman. Dadah. Tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, belajar. Sierra mau belajar berkati di dalam perasaan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Berkatilah Rahel dalam pendidikan, berikanlah Rahel kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi yang daripada-Mu. Berkatilah Rahel dalam pergaulan, tolonglah Rahel agar bisa dengar-dengaran kepada orang tua. Masa depan Rahel ada di tangan Tuhan Yesus. Ampunilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Bunda bangun, kasih biar makin sehat, terus biar Mama kasih rezeki, Mami juga, semuanya, untuk semuanya kesehatan dalam ini. Makasih Yesus, amin. Kalau mau makan, kalau mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau lindungi kalau dalam perkembangan, biar makan ini ya bisa jadi kekuatan kesehatan aku, bukan semua ada Yesus di sini. Amin. Halo teman-teman, sekarang Quincy mau bobo, tapi sebelum Quincy bobo, Quincy harus berdoa. Ayo kita berdoa yuk teman-teman. Tuhan Yesus, jaga kami mau tidur malam sampai siang. Tuhan Yesus, berkati Papa, Mama, Quincy ya Tuhan Yesus, agar
biar Papa bisa kerja sehat-sehat Tuhan Yesus. Lindungi Papa untuk selamanya Tuhan Yesus, karena di sini tinggal kami bertiga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua. Sekarang malam ini Cia akan nyanyikan doa tidur. Tuhan Yesus berkati Papa yang di tempat kerja, jaga Tuhan Yesus jaga dia, Tuhan Yesus supaya dia sehat-sehat. Tuhan Yesus berkati Papa, Mama, Duin, Cia berkati kami, Mama, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tugas minggu ini adalah terdapat di Matius 25 ayat 29. Nah, ayat hafalan ini kalian bisa mengirim WA kepada kakak Layan. Nah, kita tutup firman Tuhan pada minggu ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah mengajarkan apa arti talenta, potensi pada kami semua. Bapa di surga, kiranya talenta yang Engkau berikan kepada kami anak-anak Layan dapat kami gali untuk kebaikan atau memuliakan nama Tuhan dan sekitar. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami tutup firman ini dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bunda Meli. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang sudah mendengarkannya. Adik-adik, kita respon firman Tuhan tadi yang kita sudah dengar dengan pujian Kidung Ceria 233 bait 1 saja. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Kak Nando Rantung. Namun sebelumnya kita menyanyi Kidung Ceria 286. Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Ya. Bait 1 dan bait yang keempat. Doa syafaat akan disampaikan oleh Kak Nando. Halo adik, sekarang kita akan doa syafaat ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi ini Engkau masih
menjaga kami, memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami meminta untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, jamahlah mereka, berikanlah kesehatan, kesembuhan yang berasal daripadamu, karena hanya kepadamu lah semua itu dapat terjadi. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih kepada liturgi Bunda Els dan juga pelayan firman dari Bunda Meli. Biarlah firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi pembelajaran dan tuntunan hidup kami, agar kami bisa tetap berada di jalan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dan sempurnakanlah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya padamu lah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai dan kita semua bangkit berdiri. Kita tutup ibadah Minggu pada pagi ini dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 358. Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah pelayanan anak pagi ini Minggu 18 Juli 2021. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.